Alkitab memuat kisah tentang Allah. Pada awalnya, bahkan sebelum waktu diciptakan, Allah sudah ada. Dialah yang menciptakan surga dan bumi yang kita lihat sekarang ini. Kemudian Allah berfirman, "Jadilah terang." lalu terang itu jadi. Allah memisahkan terang dari kegelapan. Lalu jadilah terang dan pagi. Itulah hari pertama. Lalu Allah membuat cakrawala dan memisahkan air di bawah cakrawala dan air di atasnya. Dia menyebut cakrawala itu langit. Ini adalah hari kedua penciptaan. Allah berfirman, "Biarlah air yang ada di bawah langit berkumpul menjadi satu tempat, dan biarlah tanah yang kering itu tampak." Allah menyebut tanah yang kering itu daratan dan kumpulan air itu lautan. Kemudian Allah berfirman, "Biarlah bumi menumbuhkan rerumputan, tumbuh-tumbuhan berbiji menurut jenisnya, dan pohon-pohon menghasilkan buah yang berbiji di dalamnya." Itulah hari ketiga penciptaan. Pada hari keempat, Allah berfirman, "Biarlah ada terang di cakrawala langit untuk memisahkan siang dari malam, dan biarlah itu menjadi tanda untuk menunjukkan musim-musim, dan untuk hari-hari dan tahun-tahun, dan biarlah itu menjadi penerang di cakrawala langit untuk memberikan terang atas bumi." Itu adalah hari keempat. Allah menciptakan seluruh isi alam semesta, mulai dari matahari sampai bintang-bintang. Pada hari kelima, Allah berfirman, "Biarlah air dikerumuni oleh makhluk hidup, dan biarlah burung-burung berterbangan melintasi cakrawala langit." Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup di dalam air, serta segala burung bersayap menurut jenisnya. Lalu memerintahkan mereka berkembang biak dan memenuhi lautan, dan kepada burung-burung agar berlipat ganda di bumi. Pada hari keenam, Allah berfirman, "Biarlah bumi menghasilkan makhluk hidup menurut jenisnya, hewan ternak, binatang melata dan binatang-binatang liar, masing-masing menurut jenisnya." Jadi, pada hari keenam, Allah menciptakan semua binatang di bumi. Pada hari yang sama, Allah membentuk makhluk lain dari debu tanah. Kepada makhluk ini, Allah menghembuskan nafas kehidupan, dan makhluk itu menjadi jiwa yang hidup. Allah menyebut makhluk yang baru itu manusia, dan menamainya Adam. Allah mengamati segala sesuatu yang telah dibuatnya dan berfirman, "Itu sangat baik." Allah memberikan kepada manusia itu Firdaus. Itu adalah taman yang disebut Eden. Allah memberi pekerjaan kepada manusia untuk merawat taman tersebut. Di tengah-tengah taman itu, Allah menanam pohon kehidupan yang memberikan kehidupan kekal. Dia juga menanam pohon yang lain, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah memberitahu manusia itu, dia boleh makan dari pohon manapun yang ada di taman. Tetapi dia juga memberi peringatan, "Kamu jangan makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sebab jika kamu memakannya, kamu pasti akan mati." Allah membawa binatang-binatang di darat dan burung-burung di udara kepada Adam untuk melihat nama apa yang akan dia berikan kepada mereka. Allah merasa tidak baik bagi Adam jika dia sendirian. Allah membuat Adam tertidur lelap, dan ketika dia tidur, Allah mengambil salah satu tulang rusuknya. Dari tulang rusuk ini, dia membentuk perempuan pertama. Allah membawanya kepada laki-laki itu. Adam menamai istrinya yang cantik itu Hawa. Dia akan menjadi ibu dari semua umat manusia. Mereka hidup bersama di taman itu, dan mereka sangat-sangat bahagia. Ada makhluk lain yang ingin menjauhkan manusia dari sukacita Allah. Dia adalah Lucifer atau setan, seorang malaikat yang memberontak melawan Allah dan telah diusir dari surga. Dia datang kepada Adam dan Hawa dalam taman itu dalam rupa seekor ular. Benarkah Allah berkata, kamu tidak boleh makan dari pohon manapun yang ada di taman ini? Kami boleh makan buah dari pohon manapun di taman ini, tetapi tidak dari pohon yang ada di tengah taman ini. Kami tidak boleh menyentuhnya, atau kami akan mati. Kamu tidak mungkin mati. Allah tahu, jika kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Dia, mengetahui yang baik dan yang jahat. Kedua manusia tersebut memakan buah yang terlarang itu, dan sebagai akibatnya, dosa masuk ke dunia melalui ketidaktaatan mereka. Sekarang mereka sadar bahwa mereka telanjang dan mereka ketakutan. Namun, sekalipun dosa baru pertama kali masuk ke dunia, Allah telah menyediakan pengorbanan bagi mereka. Dia membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi manusia dan dosa mereka. Allah juga mengusir Adam dan Hawa dari taman. Namun, Dia berjanji bahwa seorang penyelamat akan datang dan menghancurkan setan. Akan ada permusuhan antara kamu dan perempuan ini, dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu, dan kamu akan meremukkan tumitnya. Untuk memastikan manusia tidak kembali ke Taman Eden, Allah menempatkan seorang malaikat di pintu masuknya. Jumlah manusia semakin banyak dan bumi dipenuhi oleh kekerasan.
Allah berduka atas dosa dan pemberontakan manusia. Dia memutuskan untuk memusnahkan semua manusia dengan mendatangkan air bah dahsyat atas seluruh bumi. Akan tetapi, ada satu orang yang berkenan di hadapan Allah. Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah kapal yang sangat besar. Allah membawa sepasang binatang dari setiap jenisnya kepada Nuh untuk dimasukkan ke dalam bahtera. Allah mendatangkan air bah ke atas bumi, dan semua makhluk hidup yang tidak berada di dalam bahtera, baik manusia maupun binatang, tenggelam. Allah menyelamatkan pasangan binatang dari masing-masing jenisnya beserta Nuh dan keluarganya. Allah berfirman kepada Nuh dan keluarganya, "Beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi. Dari satu keluarga ini muncullah semua bangsa di bumi. Namun sekali lagi manusia memutuskan untuk tidak menaati Allah." Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi bumi dan bertambah banyak, tapi manusia tidak menaati perintah Allah. Bukannya menyebar ke seluruh bumi, mereka malah menetap di dataran subur bernama Babel. Mereka memilih mulai membangun menara raksasa untuk membuat nama mereka terkenal. Kita tidak membutuhkan Allah untuk memimpin kita. Kita akan membangun kota dan menara yang hebat di sini. Mereka memiliki seorang pemimpin bernama Nimrod yang mendorong mereka untuk memberontak. Allah turun ke atas menara Babel dan mengacaukan bahasa mereka. Tidak hanya satu, mereka sekarang memiliki banyak bahasa. Dan orang-orang yang berbicara bahasa yang sama mulai pergi bersama-sama ke seluruh bumi. Rencana Allah untuk menebus umat manusia dimulai dengan memilih satu orang, Abraham. Aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Allah menjanjikannya keturunan sebanyak bintang di langit. Salah satu dari keturunannya itulah yang nanti akan menjadi kurban bagi dosa seluruh dunia. Ketika Abraham berusia 100 tahun, anak laki-laki yang dijanjikan Allah kepadanya lahir. Akan tetapi, Allah kemudian menguji Abraham. Bawa anakmu dan korbankan dia sebagai kurban bakaran. Abraham taat. Dia percaya Allah akan membangkitkan anaknya dari kematian. Tepat ketika Abraham akan mengorbankan anaknya, Abraham, jangan lakukan apa-apa kepadanya. Abraham melihat ke sekitarnya dan mendapati seekor domba jantan sehingga dia dapat mengorbankannya kepada Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu takut akan aku, karena kamu tidak menahan diri untuk mengorbankan anakmu. Abraham dan anaknya mempersembahkan korban bakaran yang telah Allah sediakan. Keturunan Abraham menjadi sangat banyak sesuai dengan janji Allah. Musibah kelaparan memaksa mereka pindah ke Mesir, dan di sana mereka terus bertambah banyak. Sementara mereka di Mesir, mereka ditindas dan diperlakukan dengan kejam oleh penguasa Mesir. Pada waktu yang tepat, Allah membangkitkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah membuat banyak mukjizat besar untuk menunjukkan bahwa Dialah yang membebaskan mereka. Allah memberikan sekumpulan hukum khusus, 10 perintah Allah, bersama hukum-hukum lainnya tentang bagaimana mencintai Allah dan memperlakukan sesama manusia. Sekalipun umat itu telah melihat Allah melakukan mukjizat demi mukjizat, mereka tetap tidak mau taat kepada hukumnya. Mereka justru menyembah ilah-ilah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sebagian besar dari mereka berkata tidak mau menaati hukum Allah yang telah Dia berikan melalui Musa. Sebagian raja dan pemimpin mereka mengasihi dan menaati Allah. Raja-raja lainnya memilih untuk mengikuti ilah-ilah palsu dan memimpin rakyatnya untuk menyembah berhala. Akan tetapi, karena Allah mengasihi mereka, Dia mengutus para nabi kepada umatnya. Mereka adalah orang-orang yang diutus Allah untuk mengubah hati manusia agar menaati Allah. Umat yang telah dipilih Allah dan dipakainya untuk menyatakan diri kepada dunia, tidak mau mendengarkan nabi-nabinya, sekalipun Allah telah berulang kali mengirim nabi-nabi itu kepada mereka. Akhirnya, Allah mengirim raja yang jahat dan pasukannya untuk menghancurkan kota istimewa mereka serta bait tempat mereka menyembah Allah. Umat pilihan Allah menjadi tawanan di negeri yang jauh, sebagai hukuman atas dosa mereka karena menolak Allah dan perintah-perintahnya. Sesuai dengan janjinya, Allah membawa kembali umatnya ke tanah perjanjian setelah 70 tahun. Allah kembali mengirim nabi-nabi dan guru-guru untuk mengajarkan cara hidup yang seharusnya. Datang masa 400 tahun tanpa pewahyuan firman Allah. Ketika Allah tidak mengutus nabi-nabinya lagi, peradaban Yunani di bawah pimpinan Alexander Agung menjadi sangat kuat dan menguasai sebagian besar Timur Tengah, tempat tinggal umat Allah. Pemerintahan Romawi bangkit untuk memerintah dan pasukan mereka menaklukkan Yunani, Israel, dan banyak negara lain. Pada masa yang sempurna dalam sejarah ini, Allah mengutus kurbannya yang sempurna ke dunia. Tidak akan seperti darah kambing atau sapi yang orang-orang persembahkan demi dosa mereka. Ini akan menjadi pengorbanan Allah, sebuah pengorbanan ilahi yang akan menghapus semua dosa dunia. Allah tidak pernah melupakan umatnya. Dari awal, sejak laki-laki dan perempuan pertama.
setiap orang yang telah berbuat salah akan dijangkiti oleh dosa. Untuk alasan itulah, Allah harus membawa kurban tanpa dosa ke dunia. Ini berarti harus ada kurban manusia yang tidak terjangkiti oleh benih-benih dosa manusia. Allah membawa kurban yang sempurna ke dalam dunia dengan cara yang unik. Allah memilih seorang perempuan muda yang istimewa, seorang perempuan yang masih perawan, sehingga anak itu tidak dibenih dari manusia berdosa. Roh Kudus dari Allah datang kepada perempuan muda bernama Maria dan membuatnya mengandung. Aku adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku seperti yang engkau katakan. Kelahiran anak istimewa ini diumumkan oleh para malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi untuk orang-orang yang berkenan padanya. Nama anak itu adalah Yesus. Dia adalah anak Allah. Dia adalah seorang anak yang istimewa. Dia telah mengajar para pemimpin agama waktu itu. Sesuai waktu Allah yang sempurna, dia dibaptis dan mulai menggenapi bagiannya dalam cerita untuk menunjukkan kepada manusia seperti apa Allah itu. Dan untuk menjadi kurban bagi dosa dunia, setan muncul kembali seperti ketika dia muncul kepada Adam dan Hawa. Aku dapat memberimu semua kerajaan dunia dengan segala kekayaannya, hanya jika engkau menyembah. Sembahlah Tuhan Allahmu, dan kepadanya saja kamu melayani. Yesus mulai mengajar laki-laki, perempuan, dan anak-anak tentang cara hidup yang dikehendaki Allah. Diberkatilah mereka yang berbelas kasihan, sebab mereka akan memperoleh belas kasihan. Diberkatilah mereka yang murni hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Diberkatilah mereka yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Selama Yesus berada di sini, dia menunjukkan kepada orang-orang bagaimana menaati Allah dan mengasihi sesama. Apa yang sudah kamu lakukan kepada orang-orang yang paling kecil ini, kamu sudah melakukannya kepadaku. Jika kamu telah melihatku, kamu telah melihat Bapa. Dia juga menunjukkan seperti apa Allah itu. Dia memberi makan banyak orang, dia menyembuhkan orang sakit, dia berjalan di atas air. Dia bahkan membangkitkan orang yang telah mati. Hah? Anak laki-laki itu hidup? Hanya Allah yang dapat melakukan mukjizat seperti ini. Dia mengasihi dan memberkati anak-anak. Dia menceritakan kepada orang banyak tentang surga. Dia menceritakan kepada mereka tentang neraka. Suruhlah Lazarus untuk mencelupkan jaringnya ke dalam air. Utuslah Lazarus kepada saudara-saudaraku untuk memperingatkan mereka agar tidak pergi ke tempat yang mengerikan ini. Dia bahkan mengusir setan-setan keluar dari manusia. Ketika Yesus berkata bahwa dia adalah Allah, para pemimpin agama menjadi sangat marah. Yesus diadili dengan curang dan difitnah dengan tuduhan yang tidak benar. Dia dicambuk, dipukul, dipaku hidup-hidup di atas kayu salib. Di sana, dia mati. Ya Bapa, terimalah rohku. Setan, para pemimpin agama, dan orang-orang Romawi dan dosa kita, semua itu yang telah membunuh Yesus. Mereka pikir dengan membunuhnya, mereka dapat menghentikan ajarannya dan tujuan Allah. Tetapi mereka salah. Mereka justru menggenapi rencana Allah yang telah dirancangnya sejak semula di Taman Eden, untuk mendamaikan manusia dengan Allah dan menyediakan kurban yang sempurna bagi dosa. Yesus adalah kurban sempurna yang tanpa berdosa. Dia membuktikan dengan bangkit dari antara orang mati. Setelah kematiannya, Yesus menampakkan diri di hadapan murid-muridnya dan memberi mereka perintah akan memberitakan kepada orang lain tentang ajarannya, kehidupannya, kematian, dan kebangkitannya. Pergi dan muridkanlah semua bangsa. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Serta ajarlah mereka menaati semua yang telah aku perintahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku selalu bersamamu, bahkan sampai akhir zaman. Setelah dia meninggalkan dunia ini, para pengikutnya melakukan perintah itu dari banyak orang menjadi percaya. Setiap orang yang memanggil nama Allah akan diselamatkan. Aku ingin memanggil nama Allah. Aku juga. Yesus berkata bahwa dia akan kembali ke bumi. Saat dia kembali, Firdaus akan dipulihkan. Manusia, binatang, dan semua hal lain yang kita kasihi akan ada di sana. Akan ada langit dan bumi yang baru. Semua orang, tua maupun muda, yang mengikuti Yesus akan ada di sana selamanya. Akankah kamu bergabung? Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Karena Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa dan malaikatnya, dan dia akan memberikan upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Bagaimana kamu dapat mengenal Allah dengan mengikuti Yesus? Ikuti langkah-langkah ini.
Katakanlah kepada Yesus, kamu menyesali hal-hal buruk yang telah kamu lakukan. Dan katakan kepadanya kamu ingin berbalik dari hal-hal tersebut dan berpaling kepadanya, supaya Dia mengampuni dosamu. Mintalah Yesus untuk mengampunimu, dan katakan kepadanya kamu ingin mengikuti Dia seumur hidupmu. Itu adalah komitmen yang besar, jadi pastikan kamu bersungguh-sungguh. Berterima kasihlah kepada Yesus karena telah mendengar dan menjawab doamu. Bacalah Alkitab setiap hari, kisah tentang Allah, supaya kamu dapat mengerti dan mengingatkan dirimu sendiri tentang kebenaran sejati. Katakan pada seseorang yang mengasihi Yesus bahwa kamu juga telah memutuskan untuk mengikut Yesus, dan mulailah bersekutu dengan orang-orang yang juga mengasihi Yesus.